Berdebat bukan hanya mendebatkan isi pikiran kita saja, namun memaparkan argumen yang sesuai dengan fakta yang ada, logis, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat serta tim pro yang cerdas. Saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi sangat menolak mosi yang menyatakan bahwa orang tua dari seorang anak jenius di bidang non-lukratif, kita selaku orang tua harus memprioritaskan pengembangan bakat anak tersebut dibandingkan mengarahkannya ke bidang yang lebih lukratif. Di sini, saya tidak setuju dan harus mengoreksi cara berpikir tim pro. Karena mereka terlalu berfokus pada idealisme dan kurang melihat realitas kehidupan di masa depan. Tim pro menggambarkan bahwa jika orang tua tidak langsung mendukung passion anak sepenuhnya, maka orang tua itu tidak peduli terhadap kebahagiaan anaknya sendiri. Pernyataan itu tidak valid karena bertentangan dengan fakta yang ada. Justru karena orang tua sangat mencintai anaknya, mereka seharusnya memikirkan masa depan anak itu secara utuh, bukan hanya untuk kesenangan sesaat. Sebelumnya, saya akan membenarkan pendefinisian dalam mosi ini. Anak jenius adalah anak yang memiliki kemampuan luar biasa, jauh di atas rata-rata anak usianya. Sedangkan bidang non-lukratif adalah bidang yang tidak selalu memberikan keuntungan finansial besar. Sedangkan lukratif sendiri adalah bidang yang menawarkan penghasilan tinggi dan kestabilan ekonomi. Bakat itu adalah hal yang penting, tetapi masa depan yang aman dan stabil jauh lebih penting di atas itu. Karena pada akhirnya tugas orang tua adalah bukan hanya untuk mendukung mimpi anak, tetapi juga melindungi masa depan anak. Argumen pertama kami adalah kebahagiaan tanpa kestabilan ekonomi hanyalah sebuah ilusi. Tim pro mengatakan bahwa orang tua harus memprioritaskan kebahagiaan anak melalui passion mereka. Saya menolak pendapat ini karena pernyataan ini tidak memiliki dasar yang kuat. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa hidup dengan tenang jika kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi? Tagihan rumah tidak dibayar dengan bakat, biaya kuliah tidak dibayar dengan pujian. Ini seharusnya menjadi pengetahuan umum dari tim pro. Kebahagiaan tanpa kestabilan ekonomi hanya akan menjadi kebahagiaan yang sementara ataupun sesaat. Justru, kestabilan ekonomi atau finansial adalah dasar agar seseorang itu bisa hidup lebih baik dalam jangka panjang di masa depannya nanti. Kami di sini tidak menolak bakat, tapi kami menolak jika bakat tersebut dijadikan prioritas pertama dalam hidup seorang anak. Pekerjaan yang didapatkan dari bakat, potensi berhasilnya sangat kecil. Dan menurut analisis saya, anggapan tim pro yang menganggap bahwa bakat anak itu harus diprioritaskan orang tua, itu adalah sebuah hal yang salah. Sebagai orang tua, kita harus memastikan masa depan anak itu dapat bahagia. Yang kita butuhkan sekarang adalah realista atau realistis, bukan sekadar optimis dan angan-angan semata. Lebih baik jika anak memiliki jalur utama yang stabil terlebih dahulu, sementara bakatnya tetap dikembangkan atau dilakukan sebagai passion tambahan, bukan menjadikannya sebuah prioritas utama, sehingga anak tetap bisa melakukan yang ia cintai tanpa mengorbankan masa depannya. Tadi, tim pro mengatakan bahwa mendukung passion anak akan menciptakan hubungan emosional yang lebih baik antara orang tua dengan sang anak. Hubungan emosional itu adalah hal yang penting, tetapi hubungan yang sehat bukan berarti orang tua harus selalu mengatakan iya ataupun setuju dengan pendapat sang anak. Orang tua yang baik bukan yang selalu membuat anak senang di hari itu saja, tetapi yang memastikan anaknya tidak akan menyesal dan kesulitan di masa depannya nanti. Anak-anak yang berada di usia muda itu masih sangat labil
dan mereka seringkali lebih memilih sesuatu yang mereka suka saja dibandingkan mereka harus memikirkan masa depannya. Karena itulah peran orang tua di sini sangat penting. Orang tua itu sudah jauh hidup lama daripada sang anak, sehingga mereka lebih banyak memiliki pengalaman hidup dan pelajaran hidup. Serta mereka lebih memahami bahwa dunia nyata tidak hanya membutuhkan passion, tetapi juga kemampuan untuk terus bertahan hidup. Jika seorang anak hidup di jalan yang penuh kebingungan dan ketidakpastian, orang tua wajib menjadi pengarah yang rasional. Kelemahan terbesar tim afirmatif atau tim pro adalah mereka terlalu fokus pada kebahagiaan sesaat dan melupakan keamanan hidup di jangka panjang atau di masa depan mereka. Mereka bicara soal passion tapi lupa realistis. Mereka bicara soal mimpi tapi lupa dengan tanggung jawab. Karena seaslinya dan sebenarnya tugas terbesar orang tua ialah bukan hanya untuk membuat anak bahagia di saat itu saja, tetapi memastikan mereka atau anak-anak mereka bisa hidup dengan aman dan memiliki finansial yang stabil di masa depannya nanti. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi dengan tegas menolak mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.